Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratul Aini dengan NIM 2200006048 dari Program Studi Pendidikan Matematika kelas B. Di sini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang bertema keutamaan dari sholat duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat serta hidayahnya kita semua dapat diberi kesempatan untuk bisa berkumpul sekaligus bersilaturahmi pada hari ini dalam kajian rutin bersama program studi pendidikan matematika. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, khususnya teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, pagi ini izinkan saya menyampaikan beberapa kata yang semoga bisa menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semua. Kita tahu bahwa kehidupan sebagai mahasiswa sangat dinamis dan penuh dengan berbagai aktivitas, baik pembelajaran di perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Namun, di tengah kesibukan tersebut, kita seringkali lupa untuk mengisi waktu kita dengan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu amalan yang sering terlupakan adalah sholat duha. Sholat duha merupakan salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali penjelasan hadis yang menyebutkan berbagai keutamaan, manfaat, ataupun keistimewaan dari sholat duha itu sendiri bagi siapa saja yang melaksanakannya. Adapun keutamaan dan keistimewaan sholat duha antara lain, yang pertama, akan dicukupkannya urusannya di akhir siang. Seperti firman Allah, Ibna Adama iraka'li min awalin nahari arba'az rokangatin agafika akhirah, yang artinya, wahai anak Adam, rukulah untukku 4 rakaat di awal siang atau waktu duha, niscaya aku akan mencukupimu hingga akhir siang. Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan yang kedua yaitu bentuk terima kasih dan rasa syukur kita kepada Allah. Sholat duha merupakan ekspresi terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat dan bugarnya setiap sendi tubuh kita. Menurut Rasulullah sendiri, sendi di tubuh kita berjumlah 360 sendi yang tiap harinya harus kita bersedekahi sebagai makanannya. Dan sholat duha adalah makanan bagi sendi-sendi tersebut. Yang kedua, jika seseorang melaksanakan sholat duha, maka akan dibangunkannya rumah di surga. Bagi yang rajin mengerjakan sholat duha, maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di dalam surga. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu barang siapa yang sholat duha sebanyak 4 rakaat dan 4 rakaat sebelumnya, maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Sahih Al-Jami. Selanjutnya, terdapat jika melaksanakan sholat duha, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang sedang melaksanakan ibadah umroh. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci untuk melaksanakan sholat wajib, maka pahalanya seperti orang yang sedang melaksanakan haji. Dan barang siapa yang keluar untuk melaksanakan sholat duha, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah umroh. Hadis riwayat Sahih At-Tarhib. Kemudian yang selanjutnya, mendapatkan ampunan dosa. Siapapun yang melaksanakan sholat duha dengan langgeng, artinya setiap saat itu kita sholat duha secara terus-menerus tanpa terputus, walaupun hanya 2 rakaat saja, itu akan mendapatkan
sebuah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kan diampuni dosanya oleh Allah sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi. Oke, teman-teman yang saya cintai, marilah kita jadikan sholat duha ini sebagai bagian dari rutinitas harian kita, terutama sebelum memulai aktivitas perkuliahan. Selain sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sholat duha juga menjadi sarana bagi kita untuk memohon kelancaran dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Dengan mengawali hari kita dengan sholat duha, insya Allah hati kita akan lebih tenang, pikiran juga akan lebih jernih, dan semangat kita dalam belajar semakin kuat. Saya mengajak diri saya pribadi dan teman-teman sekalian untuk tidak melewatkan kesempatan emas ini. Mari kita sisihkan sedikit waktu kita untuk menunaikan sholat duha. Jangan sampai kesibukan kita dalam perkuliahan maupun duniawi atau belajar menghalangi kita dari ibadah yang bisa mendatangkan keberkahan dalam hidup kita ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kultum pagi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.